Nah, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan coba rakit sebuah amplifier biasa yang seperti ini atau amplifier yang UCL 150 watt ataupun yang lainnya. Ini nanti membutuhkan tegangan hanya di CT 18 atau CT 20 atau CT minimal itu 12 juga bisa ya. Dan untuk selanjutnya di bagian tuner control ini sudah dilengkapi dengan mic. Jadi kalau teman-teman ingin yang praktis langsung saja cari yang ada mic, dilengkapi dengan mic ya, tuner control mic. Jadinya lebih simple untuk suplainya, itu hanya membutuhkan satu dan tidak kebanyakan bahan ya, dan lebih praktis saja deh kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, ini untuk sumber tegangan yang dibutuhkan itu 15 volt minimal ya, dan maksimalnya itu 24 volt. Nanti kita akan coba buatkan juga yang di kisaran tengah-tengah dari sini ya. Jadi 15 volt minimal ya, minimal juga bisa sih, maksimal pun juga bisa. Oke, usahakan untuk tuner kontrolnya itu yang ada mic-nya supaya tidak terlalu kebanyakan bahan. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan elko yang 40 volt. Jadi elko ini karena kita menggunakan CT 18 atau 20, ini yang 40 volt sudah mampu ya. Nah, ini 40 volt 2200 yuf. Minimal itu 35 volt juga bisa ya. Ini sebanyak 2 buah. Dan ini pun sudah cukup untuk CT yang 18 volt, tadinya itu kan stereo ya. CT 18 atau CT 20 ini sudah mampu untuk yang 40 volt. Dan pemasangan cukup di seri seperti ini. Nah, jadi di seri seperti ini ya. Ini min dan di bagian sini yang plus. Nah, jadi di seri min, nah itu minnya ada di sebelah kanan dan plusnya ada di sebelah kiri. Untuk selanjutnya di bagian dioda ini saya menggunakan dioda biasa yang ada gelang putihnya, kita jadikan satu teman-teman. Nah, untuk dioda ini minimal yang 2 ampere ya. Pakai yang 3 ampere 5 ampere nggak masalah, pokoknya minimal 2 ampere. Kalau menggunakan dioda bridge pakai yang 5 ampere saja ya. Oke, setelah yang ada gelang putihnya jadi satu seperti ini. Ini bagian output yang positif ya, yang ada gelang putihnya yang sudah kita jadikan satu. Jadi langsung kita pasangkan ke bagian elko yang positif yang tidak ada pleret putihnya ya. Nah, ini kan yang negatif dan ini yang positif yang tidak ada pleretnya. Oh ya, kalau menggunakan 4 atau 6 untuk elkonya itu semuanya dulu dibuat seperti ini. Setelah itu bagian kanan positif di paralel, di bagian kiri pun negatif di paralel ya. Kalau misalkan lebih dari 2, tapi ini saja udah cukup kok. Selanjutnya yang tidak ada gelang putihnya kita jadikan satu. Ini bagian dari output negatif yang tidak ada gelang putihnya ya. Jadi langsung pasangkan ke bagian elko yang negatif yang ada peleret putihnya. Nah, setelah ini selesai, jadi di bagian atas, oke, ini kan bagian yang atas kan belum kita pasang. Jadi tersisa seperti ini. Jadi ambil satu, kita anggap saja seperti ini ya. Kanan ambil satu, kiri ambil satu, jadi dipasangkan, dan ini pun juga sama. Nggak usah hiraukan bagian ininya ya. Jadi ini sudah sama, berarti pasti ini ketemu yang ada gelang putihnya dengan yang tidak ada gelangnya. Kurang lebih seperti itu. Dan jadinya itu kotak ya teman-teman. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil akhirnya. Untuk selanjutnya di bagian yang terakhir kita kasih kabel warna yang sama ya, bebas untuk kabelnya ini karena ini nantinya menuju ke bagian CT. Oh, kok CT sih? Bagian volt AC-nya ya. Nah, jadi ujungnya ambil satu-satu seperti ini. Oh ya, ini belum saya putus ya, untuk bagian kabelnya nanti akan saya putus.
Untuk selanjutnya bagian CT kita ambilkan di jalur tengah ya. Nah, ini bagian CT-nya yang tengah. Oke, dan untuk selanjutnya kabel yang warna biru kita pasangkan ke bagian yang 20 atau 18 juga bisa ya. Ini karena tulisannya tidak ada, jadi pasangkan saja ke 20 atau 12, jangan sampai di atasnya ya. Untuk bagian CT kita pasangkan ke CT. Nah, sebelum kita gunakan usahakan dicek dulu ya teman-teman ya. Di sini nanti kita cek di bagian elko dari min ke ground ke plus. Jadi dicek dulu tegangan apakah sudah normal atau tidak, atau sudah ada tegangan yang kita butuhkan. Oke, kita akan cek. Oh ya, di sini saya menggunakan 0 sama 240 ya di bagian yang menuju ke stacker. Dan di bagian avometer saya pindahkan ke DC volt yang 200 karena tegangan di atas 20 ya. Itu kan ada minimal 20 volt. Jadi saya menggunakan yang 200 volt. Oh ya, untuk bagian negatif kita pasangkan ke elko yang negatif, groundnya yang positif ya. Nah, ini kurang lebih di kisaran 25 volt. Selanjutnya di bagian ground dan plus. Oke, ground dan plus. Ini yang plus sebelah kanan. Groundnya kita ganti prof warna hitam. Nah, jadi kurang lebih sama ya untuk tegangan yang keluar dari supply ini. Oh ya, jadi untuk supply ini sudah siap digunakan. Di bagian tuner kontrol, kalau misalkan teman-teman di bagian tuner kontrolnya nantinya itu ada min, ground, dan plus, jadi membuat CT-nya, membuat supply-nya itu sama dengan yang ada di bawah ya, menggunakan elko 2 karena ini hanya min dan plus. Jadi saya hanya cukup menggunakan satu elko dan pemasangan sama seperti yang di bawah ya. Yang min elko menuju yang tidak ada gelangnya, dari dioda yang tidak ada gelangnya, dan plus elko menuju yang ada gelang putihnya. Nah, ini bagian min. Jadi kalau membutuhkan CT buat yang seperti di bawah, dan elko-nya 2 ya, yang sudah diserikan pasang ke CT yang di tengah. Ya sama ya seperti yang pertama tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Lanjut kita pasangkan ke bagian trafo yang 9 volt ya. Ini ada tegangan volt AC yang 9 volt. Jadi di bagian sini kita tanpa menggunakan CT. Kalau misalkan menggunakan CT, elko-nya ada 2 dan itu dibutuhkan tuner kontrol. Kalau misalkan ada ground-nya ya, ground, min, dan plus. Karena ini hanya ground dan plus, kita tanpa menggunakan CT, kita pakai 9 volt dengan 9 volt. Oke, cukup hanya menggunakan 9 volt dan 9 volt. Dan di bagian elko minimal menggunakan 25 volt yang 470 HUF ya. Nah, ini keluaran yang negatif. Oke, saya kasih kabel warna hitam, dan bagian yang positif saya kasih kabel warna merah. Dan sebelum kita cek, usahakan dites dulu ya teman-teman ya, supaya tahu saja tidak kekurangan atau tidak terlalu terlebihan ya untuk bagian volt yang dibutuhkan dari tuner kontrol. Nah, ini kurang lebih di kisaran 16 volt ya teman-teman ya. Nah, bagian avometernya saya pindahkan ke 20 volt DC. Oke, jadi ini sudah mampu karena di sini hanya menggunakan minimal 15 volt. Tadi itu kan 16 volt ya, dan maksimal itu 24 volt. Jadinya ini sudah mampu untuk mensuplai tuner kontrol dengan normal. Oke, setelah suplainya terselesaikan semua, selanjutnya kita pasangkan ke bagian power ya. Nah, di sini ada lambang negatif. Oke, jadi kita pasangkan yang dari power itu ada lambang negatif ya teman-teman ya. Dan di bagian positif ini kan kabel warna merah, supaya lebih praktis saja ya, saya kasih kabel warna merah dari power. Nanti disesuaikan dengan
power teman-teman yang ada di situ ya. Lihat ada lambang positif, kita pasangkan ke elko yang positif. Nah, di bagian CT-nya, yang tengah kita pasangkan ke jalur CT ya. Oh ya, CT ground itu sama. CT itu juga menuju ke speaker atau ke bagian input yang lainnya. Input yang dari audio itu pasti menuju ke CT. Nah, seperti ini. Ini ada ground dan mic. Ini ground ini juga bisa CT ya. Ini bagian output LR. Jadi yang terutama itu bagian ground, jangan sampai salah pasang ya teman-teman ya. Masalah LR-nya itu bebas, nggak masalah. Terutama itu di bagian output ground itu menuju ke bagian input power ya. Nah, ini input power. Di bagian ground usahakan harus tepat ya teman-teman ya. Nah, ini kan ground. Jadi kalau kita telusuri itu jalurnya pasti menuju ke CT. Jadinya CT atau ground itu sama ya. Makanya jangan sampai salah pasang. Nah, ini bagian CT-nya yang tengah. Oh ya, usahakan menggunakan kabel audio teman-teman ya. Kalau untuk pemasangan seperti input, output itu input audio atau output audio itu usahakan pakai kabel audio karena sudah dilengkapi dengan supaya tidak kemersek ya. Biasanya kan ada ya yang kurang bening itu suaranya. Nah, jadi pemasangan itu seperti ini. Di bagian ground yang tengah, LR-nya L putih, R yang merah. Ini bagian output tuner control menuju ke input power. Selanjutnya di bagian input audio. Nah, di sini saya menggunakan colokan HP, jadi ini menuju ke input tuner control ya. Nah, yang terutama itu bagian ground, ini yang bagian bawah. Oke, kalau kita cek itu menuju ke sini ya. Ini setelah kalau misalkan punya teman-teman belum dicek, usahakan dicek dulu kabelnya yang mana. Jadi di sini setelah dicek itu kabelnya yang sudah saya gabungkan seperti ini ya. Lihat di bagian avometer, ini menggunakan skala ohm ya. Nah, bagian yang bawah seperti ini dipasang seperti ini dan dicari kabel yang mana dan ini menuju ke sini ya. Ini ada dua untuk groundnya. Dan di bagian ground utamakan jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ini bagian ground sudah saya kasih ke ground. LR-nya itu bebas. Terutama itu bagian ground. Nah, untuk selanjutnya di bagian supply tuner control yang sudah kita buatkan tadi, yang hanya menggunakan satu elko. Jadi langsung saja pasang yang sudah kita cek tadi, yaitu di kisaran 16 volt. Min ke min, plus juga ke plus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk pemasangannya. Oke, selanjutnya kita akan tes dulu di bagian power. Sebelum kita pasang, usahakan dites dulu teman-teman. Ini bagian output speaker, ground menuju ke min speaker, plus itu menuju ke output speaker. Nah, jadi di sini saya hanya menggunakan speaker satu ya. Sebetulnya ini dua kan stereo ya. Jadi nanti bisa dipasangkan untuk mic 2. Untuk tuner control ini sudah dilengkapi dengan subwoofer, volume, treble, dan juga bass. Ada juga mic-nya ya, yang terakhir mic. Oke, langsung kita coba.
Untuk bagian mic-nya kita coba menggunakan bekas handset saja ya, karena ini hanya untuk uji coba. Jadi kita gunakan bekas handset audio atau handset HP. Nah, untuk bagian ground biasanya di handset itu ada kabel yang warna kuning ya. Untuk kabel yang warna kuning kita pasangkan ke bagian ground. Dan juga ada biasanya handset itu ada kabel warna ungu ya, ungu kalau biru sama ungu kalau nggak salah ya, yang menuju ke bagian mic telinga itu ya. Jadi kita hanya uji coba. Untuk bagian yang lambang mic kita kasih kabel yang positif. Sebenarnya kalau untuk mic yang seperti ini bolak-balik nggak masalah, tapi alangkah bagusnya untuk yang ground kita pasang ke ground, dan mic yang positif kita pasangkan ke lambang mic. Gitu saja untuk mic yang min pasang ke ground. Untuk bagian yang lambang mic kita pasangkan ke mic yang plus. Cek 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 1 2 3 cek. Halo. Cek cek kuat. Halo cek 1 2 3 cek. Halo. Nah, oke, sekian dulu untuk mic-nya ini sudah berfungsi dan yang lain-lainnya juga sudah berfungsi ya. Jadi kalau untuk power ini sudah mampu di 12 in sama 8 in atau 10 in ya. Jadi itu kan stereo untuk powernya, jadi pasangkan ke 12 in satu, untuk yang 8 atau 10 in juga satu ya. Itu sudah mantap kalau untuk dalam ruangan.